Hai teman-teman, apakah kalian tahu apa itu teks eksplanasi? Jika belum, yuk kita simak video ini sampai akhir ya. Untuk yang pertama, kita bahas tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Teks eksplanasi berasal dari pertanyaan penulis terkait apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Oke teman-teman, selanjutnya ada tujuan dari teks eksplanasi. Apa sih tujuan dari teks eksplanasi itu? Nah, di sini tujuan teks eksplanasi itu ialah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam, sosial, budaya, dan lainnya. Nah, untuk secara singkatnya, tujuan dari teks eksplanasi itu untuk menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Selanjutnya ada ciri umum dari teks eksplanasi. Ciri umum di sini terdapat 4 poin ya teman-teman. Untuk yang pertama, yaitu teks eksplanasi bertujuan memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan berdasarkan fakta atau faktual dan bersifat ilmiah. Nah, maksud dari poin pertama ini, teks eksplanasi harus memuat fakta dan juga bersifat ilmiah atau ilmu pengetahuan. Untuk poin kedua, teks eksplanasi bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, maksud dari poin kedua ini, teks eksplanasi harus memuat jawaban perihal pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut. Lanjut ke poin ketiga, yaitu teks eksplanasi disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku. Jangan menggunakan bahasa gaul ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke poin terakhir, yakni poin keempat. Teks eksplanasi umumnya disajikan dengan menggunakan susunan logis. Nah, maksudnya ialah dalam penyajian teks eksplanasi harus menggunakan susunan yang logis atau masuk dengan logika. Karena dalam teks eksplanasi ini memuat fakta atau faktual dan bersifat ilmiah, maka dalam penyajiannya juga harus menggunakan susunan yang logis. Kemudian kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Di struktur teks eksplanasi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Gagasan berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang suatu fakta yang bersifat umum. Nah, maksud dari pernyataan umum di sini yaitu dalam penulisan teks eksplanasi harus dimulai dengan pernyataan umum atau gagasan berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang suatu fakta yang bersifat umum, yang menjelaskan proses keberadaan atau proses terjadinya atau proses terbentuknya suatu fenomena yang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Lanjut ke poin kedua, yaitu deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Deretan penjelas berisi kalimat-kalimat yang menjelaskan pernyataan umum. Biasanya di bagian ini dijelaskan fakta tentang proses terjadinya sesuatu dan sebab akibat sesuatu itu terjadi. Nah, maksud dari poin kedua ini, dikarenakan teks eksplanasi merupakan teks yang berdasarkan fakta, maka dalam bagian ini dijelaskan fakta tentang proses terjadinya sesuatu dan sebab akibat sesuatu itu terjadi. Dan poin terakhir ada interpretasi. Interpretasi berisi gagasan yang dapat berupa tanggapan, kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu. Interpretasi juga dapat berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Singkatnya, interpretasi itu berupa kesimpulan ataupun tanggapan dari penulis. Unsur kebahasaan teks eksplanasi ada 3, yaitu kata kerja atau verba, kedua kata ganti atau pronomina, dan yang ketiga ada kata hubung atau konjungsi. Nah, untuk yang pertama, kata kerja adalah kata yang menyatakan makna, melakukan perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Kata kerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Untuk kata kerja aktif ialah kata kerja yang subjeknya berperan sebagai pelaku dalam kalimat. Kata kerja ini ditandai oleh imbuhan me dan ber.
misalnya menganalisis, bermuatan. Nah, untuk kata kerja pasifnya ialah kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita dalam kalimat. Kata kerja pasif ditandai oleh imbuhan di dan ter, misalnya ditutup atau terlindungi. Nah, untuk yang kedua ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda atau yang dibendakan. Kata ganti dibedakan menjadi kata ganti orang, kata petunjuk, dan kata penanya. Nah, untuk yang kedua ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Kata ganti dibedakan menjadi kata ganti orang, kata penunjuk, dan kata penanya. Nah, kita lihat di sini contohnya berdasarkan jenisnya. Untuk jenis kata ganti orang, contohnya aku, saya, kamu, kami, kita, mereka. Nah, untuk jenis kata ganti pemilik, contohnya kumunya. Untuk jenis kata ganti penanya, contohnya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, untuk kata ganti petunjuk yaitu contohnya ini, itu, dan kata ganti tak tentu, contohnya barang siapa, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke poin ketiga yaitu kata hubung atau konjungsi. Kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Berdasarkan kata yang dihubungkannya, kata hubung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata hubung antar kalimat dan kata hubung interkalimat. Kata hubung antar kalimat berfungsi menghubungkan dua kalimat atau lebih, sedangkan kata hubung interkalimat berfungsi menghubungkan kata, frasa, atau klausa dalam satu kalimat. Setelah menyimak dengan baik, apakah kamu sudah mengenal ciri umum, struktur, dan unsur kebahasan teks eksplanasi? Jika kamu sudah mengenal ciri umum, struktur, dan unsur kebahasan teks eksplanasi, mari kita belajar meringkas teks eksplanasinya. Dengan meringkas, kamu akan lebih mudah dalam mengingat informasi dari sebuah teks, sehingga kamu pun akan semakin mudah untuk mempelajarinya kembali. Oleh karena itu, mari kita simak apa yang dimaksud dengan meringkas. Pengertian ringkasan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu karangan. Dalam ringkasan, ide-ide pokok dalam suatu karangan disajikan kembali secara singkat, sehingga menjadi karangan baru yang lebih ringkas. Ringkasan bermanfaat sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah teks atau buku. Ringkasan memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian teks yang diringkas. Dengan demikian, kita dapat memahami keseluruhan isi teks dengan membaca ringkasannya saja. Kemampuan dalam mengidentifikasi gagasan utama sangat bermanfaat ketika kita akan menyusun ringkasan buku. Nah, kita masuk ke langkah-langkah meringkas teks. Setelah kalian baca teks secara garis besar, langkah-langkah untuk meringkas teks atau bacaan adalah sebagai berikut. Nah, untuk poin A, bacalah bacaan yang hendak diringkas secara keseluruhan. Maksudnya ialah, sebelum kalian meringkas, kalian harus membaca dulu bacaan yang akan kalian ringkas. Nah, untuk poin B, catatlah pokok-pokok pikiran dalam bacaan itu secara jelas dan ringkas. Nah, sebelum kalian menyusun ringkasan teks, kalian harus mencatat terlebih dahulu pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, untuk poin C, susun kembali pokok-pokok pikiran itu secara logis dan sistematis dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, maksudnya ialah setelah kalian mencatat pokok-pokok pikiran, kalian susun menggunakan bahasa sendiri, logis, dan sistematis. Setelah mengenal dan memahami materi teks eksplanasi, yuk kita lihat contoh dari teks eksplanasinya sebagai berikut ini. Perhatikan gambar berseri berikut. Bagaimana proses terjadinya hujan? Untuk gambar pertama, dijelaskan bahwa sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Evaporasi merupakan proses perubahan molekul zat cair, laut, sungai, danau, rawa, atau kolam menjadi gas atau uap air. Sedangkan penguapan air yang disimpan oleh tumbuh-tumbuhan disebut dengan transpirasi. Nah, untuk gambar kedua, dijelaskan bahwa kondensasi merupakan proses pengembunan menjadi awan. Uap air naik ke tempat tinggi dan suhu dingin. Nah, untuk gambar ketiga, yaitu presipitasi adalah proses turunnya air hujan dari awan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian akan mengalir ke kolam, sungai, danau, rawa, atau laut, dan sebagian lagi akan meresap ke dalam tanah atau disebut dengan infiltrasi.
Setelah kita mengetahui tahapan dalam proses terjadinya hujan melalui gambar berseri, mari kita lihat bentuk teks eksplanasinya. Mari kita lihat lagi contoh kedua teks eksplanasi. Perhatikan gambar berseri berikut. Bagaimana petir dan kilat terbentuk? Nah, untuk gambar pertama dijelaskan bahwa tetesan air di dalam awan cumulonimbus yang bertabrakan dengan kristal es akan membentuk campuran es air lunak atau graupel. Tabrakan antara kristal es dan pelet graupel akan menghasilkan pemisahan muatan. Muatan positif yang ditransfer ke kristal es dan muatan negatif untuk graupel tersebut. Karena es kurang berat, gerakan udara vertikal membawa es ke bagian atas awan. Hal ini mengakibatkan bagian atas awan menjadi bermuatan positif. Nah, untuk gambar kedua, dijelaskan bahwa gravitasi menyebabkan graupel yang lebih berat dan bermuatan negatif turun ke tengah dan bagian bawah awan. Nah, untuk gambar ketiga, dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan muatan negatif pada bagian bawah awan meningkat. Hasil dari charging ini, awan akan memiliki beda potensial yang cukup untuk menimbulkan lompatan listrik yang dikenal sebagai petir atau medan listrik minimal. Untuk terjadinya petir adalah 1 juta volt per meter. Apakah kamu sudah mengenal urutan proses bagaimana petir dan kilat terbentuk? Sama halnya seperti contoh teks eksplanasi proses terjadinya hujan. Mari kita lihat juga bentuk teks eksplanasinya, bagaimana petir dan kilat terbentuk. Oke teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu ialah tugas. Setelah kalian mengenal dan memahami materi teks eksplanasi yang telah disampaikan, ayo lengkapi LKPD dengan penuh semangat. Ikuti petunjuk yang diberikan dengan